Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Saya Hafidz Zaifi, saya mahasiswa Fakultas Syariah, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait nilai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Yang menjadi latar belakang kenapa saya memilih judul tersebut, karena pertama, perkembangan teknologi dan ekonomi di era Society 5.0 atau di era VUCA seperti sekarang, itu mendorong adanya sebuah objek jaminan baru di bidang kekayaan intelektual, khususnya hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Tentu saja, dengan adanya objek jaminan hak cipta ini akan menjadi sebuah alternatif bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan usahanya, dan tentu saja hal itu akan berdampak pada kemajuan perekonomian di Indonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, salah satunya yaitu tidak adanya regulasi yang dapat digunakan untuk menilai sebuah hak cipta, sehingga dalam menilai sebuah hak cipta itu mengandung subjektivitas karena tidak ada tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai sebuah hak cipta. Karena kalau misalnya kita merujuk dalam bukunya Denny Junaidi, beliau menjelaskan bahwasanya karya cipta itu sifatnya subjektif, tergantung dari sudut pandang siapa penilainya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya sebuah tinjauan fikih muamalah mengenai penggunaan nilai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Karena dalam fikih muamalah sendiri, hak cipta diakui sebagai hak kebendaan. Dan dalam bukunya Pak Panji pun, beliau menjelaskan bahwasanya hak cipta dapat dibebankan akad, baik akad komersil maupun akad non-komersil. Lalu, metode penelitian yang saya gunakan yaitu saya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Karena dalam penelitian saya mengkaji sebuah konsep dalam Undang-Undang Hak Cipta, tepatnya dalam pasal 16 ayat 3 yang menjelaskan bahwasanya hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Lalu, untuk jenis dan sumber data yang saya gunakan, saya menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Penelitian saya juga didukung dengan data primer yang dihasilkan dari wawancara. Nah, untuk metode pengumpulan pertanyaan saya menggunakan metode studi pustaka dan juga studi dokumentasi. Lalu juga saya menggunakan wawancara di mana saya mewawancarai dari birokrat DJKI Kemenkumham Republik Indonesia dan juga praktisi lembaga keuangan dari manajer pendanaan Bank BJB Syariah KC Bekasi dan juga divisi legal dari kantor pusat Bank BJB Syariah Bandung. Nah, selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama, walaupun penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia itu sudah diatur sejak tahun 2014, akan tetapi hingga sekarang belum dapat terlaksana. Karena pertama, belum adanya regulasi dalam penilaian hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Yang kedua, belum adanya regulasi yang diterbitkan oleh BI atau OJK yang menyatakan secara tegas bahwasanya hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia. Yang ketiga, belum adanya lembaga penilai kekayaan intelektual. Dan yang ketiga, tidak ada track record dari sertifikat hak cipta. Tidak seperti halnya sertifikat rumah, di mana kita bisa mengetahui bahwasanya rumah tersebut telah dialihkan atau telah dijaminkan. Nah, sedangkan untuk sertifikat hak cipta sendiri itu masih hanya sebatas pencatatan hak cipta saja. Lalu selanjutnya belum ada segmentasi pasar dan juga permasalahan-permasalahan lain yang dialami oleh pihak lembaga keuangan seperti terkendala dari segi modal, dari segi aset, dan juga dari sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah skema yang dapat digunakan untuk menilai sebuah hak cipta, sehingga hal tersebut dapat memenuhi prinsip kehati-hatian bank. Dan juga hal itu perlu didukung dengan keseriusan pemerintah dalam upaya melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Nah, lalu selanjutnya yang kedua, analisis fikih muamalah terkait penggunaan nilai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Seperti yang saya katakan di awal, bahwasanya hak cipta dalam Islam itu diakui sebagai hak kebendaan dan juga dapat dijadikan sebagai objek akad, baik akad komersil maupun akad non komersil. Nah, untuk penggunaan nilai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam fikih muamalah itu masih belum dapat dilaksanakan karena tadi dengan tidak adanya sebuah regulasi yang dapat digunakan untuk menilai hak cipta, maka dalam menilai hak cipta masih terdapat
unsur subjektivitas gitu atau ketidakjelasan, dan hal tersebut termasuk ke dalam GHOROR. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu analisis undang-undang hak cipta terkait penggunaan nilai hak cipta sebagai objek yang dimiliki. Walaupun undang-undang hak cipta itu sendiri sudah dikeluarkan sejak tahun 2014, akan tetapi hingga penelitian ini dilakukan belum terdapat aturan pelaksana dari undang-undang hak cipta tersebut. Akan tetapi pada tahun 2022, pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 24 tahun 2022 tentang peraturan pelaksana ekonomi kreatif, di mana dalam pasal 9 PP 24 tersebut menjelaskan bahwasanya hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah regulasi, baik itu dalam menilai sebuah hak cipta maupun dalam penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga lainnya, gitu. Sehingga hal tersebut dapat menunjang keberlangsungan atau melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.